Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sikni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini, bulan di mana Allah telah menetapkan bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh pengampunan, bulan dari 1000 bulan, dan juga bulan penuh kemuliaan, di mana hadirnya sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat yang setia, dan juga para pengikutnya yang setia sampai di akhir zaman. Para muslimin dan muslimat yang saya muliakan, perintah bagaimana yang telah terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 138, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa pada hari-hari tertentu. Tentunya di sini di hari seperti saat ini, bulan Ramadan. Nah, melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, di mana diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas kamu orang muslim berpuasa, orang yang beriman, agar kamu bertakwa. Dan sifatnya artinya wajib berpuasa untuk orang-orang yang beriman. Dan perintah ini bukan hanya dilakukan untuk orang-orang ataupun kaum di saat ini, tetapi juga sebagaimana orang-orang sebelummu. Dan jika apabila di bulan suci Ramadan dia berhalangan untuk berpuasa karena pertama faktor usia atau dia masih dalam perjalanan, wajib baginya untuk mengganti puasa pada hari-hari di mana ia meninggalkan puasa tersebut sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan juga untuk yang faktor usia karena tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau yang sedang sakit, yang memang dia tidak berpuasa karena faktor fisik, Allah juga telah memudahkan untuk tidak berpuasa, tapi dengan catatan bahwa harus diganti dengan membayar fidyah. Fidyah merupakan pengganti
makanan, memberi makanan kepada fakir miskin. Nah, melihat hal ini, tentunya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan, mewajibkan berpuasa, tetapi juga dengan segala kemudahannya. Kenapa? Salah satu kewajiban dalam berpuasa juga merupakan akan membawa hikmah kepada kita sekalian. Karena dalam berpuasa tanpa pengawasan dari orang lain, tetapi langsung hubungannya dengan Allah Sang Pencipta, hablum minallah, hubungan manusia, hubungan kita sebagai makhluknya kepada Allah Sang Pencipta. Ini dilandasi bahwa puasa timbul dari diri seseorang, dari kolbu, dari keinsafan yang timbul dari kolbu seseorang tanpa diawasi oleh orang lain dan tanpa pengawasan dari orang lain. Salah satu hikmah puasa juga bisa menumbuhkan sifat kejujuran, keadilan, dan juga kebenaran. Di mana kita bisa lihat dalam menjalankan ibadah puasa, kita menahan lapar, dahaga. Kalau tidak ada rasa sikap jujur ataupun dorongan dari dalam kolbu keinsafan yang timbul, kita bisa saja berbuat, tidak ada yang melihat, kita bisa berbuka puasa. Tapi kenapa kita tetap menjalankan hal itu? Karena kita sebagai orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, puasa untuk hai orang-orang yang beriman. Dalam sifat jujur ini tentunya akan berdampak besar bagi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat. Bayangkan kalau kita misalnya di dalam dunia perdagangan tidak didasari dengan kejujuran, di mana penjual dan pembeli yang terlibat di dalam perniagaan itu, si penjual dengan menipu timbangannya, dengan memalsukan barangnya, dan akan mengakibatkan kerugian oleh pembelinya. Artinya bahwa si penjual pun bersikap zalim kepada si pembelinya. Pembeli akan mengalami suatu kerugian yang benar-benar juga baik bisa merugikan dirinya, secara otomatis juga akan berdampak kepada perniagaan itu sendiri. Salah satu dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya kejujuran dari si pembelinya ataupun si penjualnya, perniagaan tidak akan bisa berjalan dan tentunya akan keluar dari koridor aturan agama Islam. Dampaknya apa untuk seorang pedagang yang menjual kalau tidak jujur? Bisa saja dia mendapatkan keuntungan dalam sesaat dengan cara menipu, dengan cara mengurangi timbangan, tetapi tetap nanti dampaknya bagaimana dia akan mengalami suatu kebangkrutan, dan balasan itu pun akan nyata diterima di dunia. Itu satu kejujuran yang perlu ditanamkan dalam dunia perniagaan. Belum lagi kalau kita membicarakan tentang kejujuran kalau tidak diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Seorang kepala keluarga, seorang suami tidak bersikap jujur terhadap istrinya, demikian juga seorang istri tidak bersikap jujur kepada suaminya dan juga anaknya terhadap orang tuanya, kehidupan rumah tangga akan bisa porak-poranda. Tidak bisa untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Demikian halnya suatu sikap kejujuran, kita juga harus selalu bersikap jujur kepada masyarakat kita. Apabila kita diberikan satu kekuasaan ataupun diberikan suatu jabatan, bagaimana kita harus bersikap jujur, benar dan adil, karena di dalam Al-Quran pun telah ditetapkan oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, berlakulah adil hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena kita merasa egoistis terhadap seseorang ataupun kebencian kita terhadap suatu kaum, sehingga akan menimbulkan bahwa tindakan yang kita akan lakukan bisa berakibat kepada ketidakadilan. Karena Allah telah berfirman dan dengan jelas ditegaskan, janganlah kamu bersikap tidak adil karena dorongan dari kebencianmu kepada seseorang. Karena semua akan diketahui dan juga akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditegaskan di dalam Al-Quran, berlaku jujurlah, adil, dan selalu menjadi saksi yang benar apabila kita dimintakan kepada pihak lain untuk menjadi saksi. Bersaksilah dengan yang sebenar-benarnya, karena itu merupakan semua dekat dengan takwa. Di masyarakat kita pun kita boleh saja bersaing dengan orang lain. Tetapi di sini, di dalam pedoman kita Al-Quran, Al-Sunnah juga menganjurkan, telah menjadikan satu petunjuk bahwa kita sebagai seorang makhluk sosial pun silahkan untuk berlomba-lomba. Tapi ingat, berlomba-lomba itu adalah berlomba-lomba dalam hal kebajikan, di mana juga ditegaskan di dalam surat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya berlomba-lombalah kamu dalam hal kebajikan, janganlah kamu berlomba-lomba dalam hal keburukan. Jadi kita sebagai umat muslim yang memiliki pedoman Al-Quran dan Al-Sunnah, kita sudah jelas bahwa kalau kita mengaku seorang umat muslim, tentunya kita secara tidak langsung akan mengikuti pedoman dan akan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa cukup sekian kultum dari saya. Semoga dalam waktu singkat juga akan bermanfaat buat kita semua, mengingatkan ke kita semua agar kita selalu berada di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjadikan pedoman hidup kita Al-Quran dan Al-Sunnah dalam keseharian. Mari kita sempatkan untuk mengadahkan tangan kita, memohon kepada Sang Pencipta agar kita selalu diberikan jalan yang benar, agar kita terhindar dari api neraka dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pintu manapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba. Demikian saja doa penutup dari saya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.